Oh, halo Ngobiler. Wih, gimana? Sorry banget kemarin aku tadi aku nggak bisa live reaction. Dan untuk konten giveaway-nya yang harusnya kemarin juga aku belum bisa. Mungkin nanti malam ya. Ini karena aku masih di Denpasar. Sekarang aku lagi di parkiran rumah sakit. Mertuaku sekarang mau operasi batu ginjal. Jadi mohon dimaklumi, oke? Tapi tenang aja. Nah, sebelum aku mulai ini, kita mau bahas pertandingan Inter lawan Young Boys ini. Sebelum aku masuk nanti sekitar jam 9 ini, masih ada waktu. Jam 9 kira-kira baru mulai diproses. Aku mau bahas pertandingan Inter lawan Young Boys. Oh ya, sebelum itu aku dengan sangat minta tolong kawan-kawan. Ini nanti aku kasih link di bawah. Istriku ada dapat proyek prototipe dari Kemendikbud untuk aplikasi kesehatan mental namanya Bali Sujati. Untuk sekarang itu masih diuji cobakan di kalangan terbatas di Bali. Nah, itu kemudian di salah satu luarannya itu dibikin video. Intinya, cut story short, aku minta tolong di view dan di like. Itu targetnya 1000 gitu, apa aku nggak terlalu tahu berapa persisnya, tapi diminta biar ada 1000 view dan 1000 like. Jadi tolong banget kawan-kawan ditonton dan like ini ya. Alright, langsung aja pertandingan Inter lawan Young Boys. Aduh, yang aku bisa katakan dari awal adalah kesan yang sangat terpancar, terutama di babak pertama. Inter terlihat sekali pemain-pemain Inter itu nggak fokus di pertandingan. Mereka sudah mikirin pertandingan lawan Juventus yang akan berlangsung kalau nggak salah tanggal 28 ya. Pokoknya lagi 4 hari. Nah, sehingga di babak pertama kelihatan sekali pemain Inter berusaha menghemat tenaga. Di babak pertama terus terang kita walaupun tidak separah Juventus ya, dikuasailah oleh Young Boys. Mereka cara menguasainya simple banget. Simple, diajak adu lari terus Inter, sementara Inter nggak mau ngelayani. Gila semangatnya anak-anak Young Boys. Ada yang kemarin, wah Inter 1-0 aja ngelawan Young Boys. Hey, tahukah Anda bahwa kemarin itu adalah, kalau nggak salah aku dengar komentatornya bilang, adalah pertama kalinya Inter ketemu Young Boys. Kemudian sebelum Inter ada 2 tim Italia yang bertandang ke markas Young Boys, kalah semua. Atalanta dan Juventus. Itu waktu masih Dybala di Juventus tahun berapa ya, lupa aku. Pokoknya udah mungkin 4 tahun lalu apa 3 tahun lalu. Itu. Jadi Inter satu-satunya tim yang bisa menang. Dan satu lagi itu sudah diperingatkan oleh Inzaghi juga, itu rumputnya pakai rumput sintetis. Ya, bagi pemain pro, jangankan rumput sintetis, potongan rumputnya beda 1 senti aja itu bisa mempengaruhi. Apalagi pemain yang sangat mengandalkan umpan-umpan pendek itu, karena bolanya kan akan sering diumpan dengan tingkat precision yang tinggi gitu. Tapi ya itu kayak excuse aja sih. Tapi ya tetap yang penting kan menang. Ya, seperti yang aku bilang di babak pertama Inter agak kedodoran. Sepertinya masih mikir, wah harus simpan tenaga. Apalagi Augusto cedera lagi, Pak. Bayangkan 2 pertandingan 3 pemain cedera. Belum lagi Aslani dan Zielinski yang sudah cedera sebelum pertandingan kemarin lawan lawan Roma. Tuh, terbukti kan memang jadwalnya ini terlalu memberatkan, guys. Dan kemarin, sorry ya, ini karena aku di ini jadi agak lompat ke sana kemari ininya ya pembahasannya, tapi ya anggaplah orang ngalor ngidul kan. Konsep kita adalah konsep konten ngalor ngidul. Di babak kedua kira-kira mungkin menit 70 atau 75 barulah, karena terus gagal mencetak gol, baru Inter itu switchnya jadi on gitu. Baru dah gak ada mode reserve energy lagi, langsung mode full power. Baru kalau nggak salah di babak pertama mereka punya banyak peluang, tapi di akhir pertandingan akhirnya Inter yang lebih banyak peluang. Kalau nggak salah berapa ya, 18, pokoknya nggak sampai 20. Tolong dikoreksi aja kalau salah. Tapi intinya pasti bener, Inter lebih banyak punya peluang, karena memang kelihatan sekali di menit-menit terakhir Inter terus menggempur. Penaltinya, aduh sialan, penalti kenapa nggak masuk? Aku udah mikir yang ada di lapangan kan Arnautovic ya kan sama Taremi kan.
Nah, sepengetahuanku itu Taremi penendangnya. Tapi terus ada yang bilang memang urutannya kayak gitu. Si Hakan, baru terus Lautaro atau Tope, habis itu baru Taremi. Nah, aku baru tahu itu. Karena waktu ini pada saat apa itu kan yang Lautaro 2 gol itu, kalau nggak salah yang ada penalti itu kan, penaltinya itu dikasihkan ke Taremi. Nah, aku kira ya memang Taremi penendang keduanya. Ternyata Arnaud Taufik, dan itu nggak masuk. Nggak masuk ini bukan kebetulan, memang penaltinya jelek banget. Kalau dia mau nipu biar kipernya lompat ke arah kirinya penendang, tipuannya nggak ini tidak meyakinkan. Kemudian arah bolanya juga tanggung, ke pojok enggak, malah ke kanan tapi terlalu dekat dengan titik tengah. Makanya kipernya ya cuma segini dikit aja udah dapat bolanya, nggak perlu sampai lompat jauh gitu kan. Aduh, Topik ini secara umum menurutku ya nggak terlalu bagus mainnya Topik, tapi nggak yang sampai jelek juga. Ini lebih ke memang supply dari lapangan tengah yang lagi-lagi ini masih masalah yang sering kita hadapi. Lawan Roma juga muncul, supply bola dari lapangan tengah itu sangat minim. Kayak frugal living, serba minimalistik. Supply bolanya pun minimalistik. Seperti yang aku bilang kemarin, muncul lagi Fratesi. Kalau saat dia fight, ya fight. Tapi pada saat build up, kita nggak bisa mengharapkan build up ini yang terstruktur dari seorang Fratesi. Walaupun ya ini kan ada plus minusnya. Di saat pemain-pemain lain banyakkan back pass, ya Fratesi push ke depan. Cuman ya aku ngelihat ini masih belum sinkron dengan pemain Inter yang lain gitu loh. Sehingga sering ketika Inter berusaha ngotot bawa bola ke depan, bukan Inter, sorry, Fratesi ngotot bawa bola ke depan, entah itu dribble, adu sprint, yang lain itu terlambat ngasih support. Sehingga ketika dia menang adu sprint pun, ketika dia dapat bola itu kan napasnya udah habis kan. Mau bawa bola kemana ini, nggak ada kawannya. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang mesti sedikit demi sedikit seiringnya waktu akan bisa mulai disinkronkan. Cuman ya kembali pendapatku sebelumnya itu kalau Fratesi itu cocoknya digabung dengan Hakan. Kalau Miki kan oke lah, dia flamboyan, punya technicality yang bagus, tapi kalau sama Barella, Barella juga tukang lari soalnya. Barella tukang lari, Fratesi tukang lari. Nah, kalau Hakan juga dia tukang lari, tapi kan playmaking visi dia tuh jauh lebih tajam. Dia bisa ngeliat kalau Fratesi itu udah lari, bisa tiba-tiba entah dia langsung kasih umpan ke Fratesi atau kasih umpan ke orang yang bisa kasih umpan langsung ke Fratesi. Itu yang memang kita belum lihat. Barella secara kualitas ya lebih bagus daripada Aslani di posisi gelandang bertahan, tapi tetap masih belum selevel Hakan. Tapi kalau di box to box, Barella TOP BGT. Ya itulah kemarin Fratesi itu belum sekelas Barella belum sekelas Hakan. Barella ditaruh di tempatnya Hakan, ya kita double degree ininya kerugiannya. Kita rugi di posisi gelandang bertahan, rugi di posisi match salahnya Barella juga. Tapi satu yang aku sangat apresiasi dari Barella adalah berlari nggak berhenti sampai udah menit-menit berapa itu, 87, 86. Ada momen dimana musuh itu bawa bola di depannya Barella udah jogging, udah nggak bisa lari, udah kayak kasih dulu aku istirahat, yang lain dulu kejar kayak gitu. Tumben aku lihat Barella kayak gitu, Pak. Barella secara umum sangat bagus. Tapi sangat bagus sesuai kapasitasnya dia aja. Sekali lagi ya belum sebagus Hakan. Kemudian ketika Lautaro masuk, kita kan sudah semakin membaik ya. Di Marco masuk juga sudah kelihatan sayap kiri kita sangat hidup. Makanya Augusto itu cedera, sebenarnya kita tidak terlalu dirugikan karena ya penggantinya lebih bagus kan. Cuman ya kita berpotensi dirugikan pada saat pertandingan lawan Juventus nanti. Karena apa? Karena Di Marco akan agak lelah ini. Aduh. Kemudian aku melihat banget ketika kemudian pergantian terakhir itu yang masuk satu striker, satu back, yaitu Bastoni. Ya memang kelihatan Inzaghi ingin memanfaatkan serangan dari sayap kiri seperti yang selama ini sering kombinasi Bastoni Di Marco. Ini kan udah nggak ada ini,
nggak ada obat lah ya. Kalau dulu kombinasi Leao dan Theo Hernandez di kiri yang paling mematikan di Serie A. Tapi kalau sekarang ini ya kombinasi Bastoni, Di Marco. Karena aku bukan bilang sayap kanan kita jelek ya, tapi nggak sebagus sayap kiri, itu sih intinya. Dumfries kemarin bagus menurutku, jelas lebih bagus daripada Darmian. Sehingga aku bilang ya pantas aja sih Dumfries disimpan buat Liga Champions, karena memang daya gedornya Dumfries sangat bagus. Kalau nggak salah hitung ada 2 atau 3 umpan Dumfries sebenarnya yang bagus banget, tapi sayang gagal dimanfaatkan menjadi gol. Kemudian Pavard kemarin lawan Roma, Pavard bermain sangat bagus. Sudah mulai kelihatan, ini Pavard yang musim lalu. Tapi pertandingan tadi lawan Young Boys, aku ngelihat Pavard itu ada sekitar 2 kali melakukan kesalahan dalam duel udara. Salah posisi, terlambat rebutan posisi itu, sehingga dia kalah duel bola udara. Walaupun nggak sampai fatal, tapi ini belum Pavard yang 100%. Justru aku lihat Bisek, performa Bisek hampir nggak ada kesalahan sama sekali. Lebih bagus dari Pavard kemarin overall ya, lebih bagus dari Pavard, hampir sebagus ketika Inter lawan City. Menurutku performa Bisek terbaik ketika dia sudah berseragam Inter itu adalah ketika lawan Manchester City kemarin. So, menurutku keputusan Inzaghi sudah tepat. Pavard yang diganti keluar, Bisek dipindah ke kanan, Bastoni masuk. Bukan Bisek yang diganti Bastoni, tapi ya Pavard yang ditarik keluar, selain karena sepertinya kurang maksimal. Dan sepertinya Inzaghi juga berharap ya semoga nanti Juventus Pavard dimainin lagi, dia sudah segar bugar lagi kan. Begitu guys. Soal Thuram yang masuk, ya memang kita tahu kualitas Thuram jelas di atas Taremi, jelas di atas Arnautovic. Sehingga basically ketika kemarin Thuram dan Bastoni masuk itu hampir sudah 90% Inter yang 190% kemampuan terbaik Inter lah. Cuman ini aja kan yang kurang, cuma Hakan aja kan yang kurang. Iya betul, Hakan aja yang kurang sama Pavard. Tapi Pavard bukan gimana, karena memang ya lebih layak Bisek yang ada di dalam lapangan. Gitu guys. Ngomong, aku juga punya hipotesa, jangan-jangan Pavard itu lebih dioptimalkan untuk bermain lawan Juventus nanti. Kan dia dapat dapat istirahat itu karena Inzaghi mengantisipasi Juventusnya Motta yang lebih taktikal mainnya. Sepertinya untuk urusan permainan yang lebih taktikal, Pavard lebih bagus dibandingkan Bisek. Kalau Bisek itu kalau diajak adu serbu, gerasa gerusuk, badak buduk gitu, kayaknya Bisek memang bagus. Tapi kalau kayak Motta kan kita tahu ya, mereka main positioning, main berusaha menciptakan ruang dan sebagainya. Sepertinya Inzaghi membaca Pavard akan lebih mampu mengantisipasi pola permainan yang seperti ini. Tapi itu baru aja sih, baru hipotesaku gitu. Alright, ini jelas Tripunti yang sama seperti ketika lawan Roma, ini sangat harus disyukuri. Ini bukan 3 point yang mudah. Jangan bilang wah Young Boys itu klub apaan sih, bukan klub dari Liga Top. No, buktinya Atalanta kalah, Juventus kalah juga sama Young Boys di kandangnya Young Boys. Kalau di kandang sendiri beda lagi kan. Kalau aku sangat respect dengan Young Boys, mereka kalah teknik, kalah taktik, tapi berlari sampai terakhir kan mulai mereka udah nggak bisa lari lagi, udah ada yang kram, ketika mereka pergantian pemain juga kualitasnya menurun drastis. Barulah Inter di saat yang sama juga semakin fokus. Inter memasukkan pemain-pemain terbaiknya, Thuram, Lautaro. Ya hasilnya mungkin seharusnya bisa lebih dari 1-0. Ada peluangnya siapa itu? Aku lupa, peluangnya Bisek itu loh, yang ingat nggak, dia dikasih umpan tumit sama Taremi itu nggak gol. Kemudian ada lagi yang dari kanan aku lupa banget. Bahkan yang penalti itu bukan double save kan,
penaltinya di save, kemudian kan dihajar lagi sama Dumfries kalau nggak salah penalti itu, tapi di save lagi sama kipernya. Jadi sebenarnya walaupun aku nggak bilang sebenarnya Young Boys itu jelek banget dibandingkan Inter, tapi kalau kita melihat dari peluang-peluang, kualitas peluangnya, harusnya Inter bisa lebih dari 1-0, 2-0, bahkan 3-0 pun itu sebenarnya bisa. Cuman ya kalau kita melihat permainan saja secara umum, 1-0 ini adalah hasil yang sangat harus disyukuri gitu sih guys. Alright, itu dulu guys. Sekali lagi permintaanku, tolong dibantu view video yang nanti aku kasih linknya di bawah, di view dan like. Dibilang katanya perlu 1000. Ya, sekarang baru berapa itu? 120 berapa itu viewnya. Tolong banget ya guys ya, tolong. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.